Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim. Kaum muslimin dan muslimat, pecinta ngaji salaf yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bait yang ke-13 kitab Aqidatul Awam yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki. Bismillahirrahmanirrahim. Ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlu malaikah. Ismatuhum kasairil malaikah, terjaganya para nabi, kasairil malaikah, seperti seluruh para malaikat. Wajibatun adalah wajib, wa fadlul malaikah, dan para nabi itu melebihi para malaikat dalam kemuliaannya. Penjelasan dari bait yang ke-13 ini, Syekh Ahmad Al-Marzuki menjelaskan bahwa seluruh para nabi itu memiliki sifat ismah. Maksudnya terjaga dari melakukan dosa, sebagaimana juga para malaikat. Para malaikat selalu taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah, seperti dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sunallaha ma amarahum. Para malaikat tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan pada mereka. Itu surat At-Tahrim ayat 6. Oleh karena itu, tempat tinggalnya para malaikat itu di langit. Di langit itu tempat yang mulia, karena di sana tidak pernah dilakukan kemaksiatan. Karena itu juga umat Islam ketika berdoa itu mengangkat tangan ke langit. Jadi menengadahkan tangannya ke langit. Jadi gak ada orang berdoa tangannya dihadapkan ke bawah, itu gak ada. Dia mesti menengadah ke langit. Mengenai kemaksuman para nabi, itu sebenarnya telah dijelaskan di dalam pembahasan sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul, yaitu amanah.
Akan tetapi Syekh Ahmad Al-Marzuki juga menjelaskan bahwa para nabi itu lebih mulia daripada para malaikat. Jadi para nabi itu makhluk yang paling mulia secara mutlak. Seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran, wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Dan seluruh para nabi faddalna 'alal 'alamin, kami utamakan atas alam semesta. Jadi para nabi dan rasul itu makhluk Allah yang paling mulia. Jadi seluruh para nabi dan rasul yang jumlahnya sampai ribuan, itu ada yang paling mulia, yaitu ada 5 yang dipilih oleh Allah yang disebut dengan Nabi Ulul Azmi. Jadi mereka yang dipilih oleh Allah termasuk nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Siapa yang 5 itu? Yang pertama yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, kemudian Nabi Isa alaihissalam. Itu Nabi Ulul Azmi, makhluk yang paling mulia di antara para nabi yang lain. Sabar dalam kesabarannya, sehingga oleh Allah diangkat menjadi Ulul Azmi. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli. Fasbir, bersabarlah kamu, kama sabara ulul azmi minar rusuli, sebagaimana para rasul ulul azmi bersabar. Jadi urutannya dari 5 ulul azmi itu ada yang paling mulia lagi, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia, makhluk yang paling mulia, baik disebut dengan insanul kamil. Itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian makhluk yang termulia setelah Nabi Ulul Azmi dan nabi-nabi yang lain. Jadi di antara nabi yang paling mulia itu yang 5. Di antara yang 5 yang paling mulia itu Nabi Muhammad. Urutannya setelah nabi siapa? Yaitu para pembesar malaikat. Di antaranya malaikat Jibril, Mikail, Asrail. Itu di antara malaikat-malaikat yang lain. Jadi kemuliaan makhluk Allah setelah nabi dan rasul, yaitu pembesar malaikat, yaitu malaikat Jibril, Mikail, dan Asrail. Setelah para pembesar malaikat, setelah malaikat yang 3 tadi, itu para wali Allah dari kalangan manusia. Dan yang termulia di antara wali-wali Allah adalah para sahabat-sahabat Nabi, terutama sahabat Nabi yang menjadi Khulafaur Rasyidin dan 10 sahabat yang dimuliakan oleh Allah dengan surga. 10
sahabat yang dimuliakan oleh Allah dengan surga, yaitu yang pertama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Zubair bin Awam, Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ubaidah bin Ibnul Jarrah, kemudian Abdurrahman bin Auf, dan Sayyidina Zaid bin Sabit. Itu diantara manusia setelah pembesar malaikat. Jadi keutamaannya di bawahnya pembesar malaikat. Kemudian di bawahnya wali-wali Allah. Itu baru seluruh malaikat selain malaikat yang 3 tadi. Setelah itu baru umat Islam dari kalangan manusia yang bukan wali. Dari kalangan manusia itu ya tentunya ya umat Muhammad itu yang pertama. Kemudian umat-umat yang lain yang Islam. Orang yang kafir gimana? Nah, orang kafir itu tidak memiliki keutamaan sama sekali menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di hadapan Allah orang kafir itu tidak punya keutamaan. Makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberi hidayah oleh Allah. Kita berada di dalam agama yang diridhoi oleh Allah, yaitu innad-dina indallahil Islam, yaitu agama Islam. Tapi kita tidak boleh sombong dengan agama yang kita miliki, karena dikhawatirkan dengan kesombongan itu Allah mencabut keimanan kita, maka na'udzubillah kita akan menjadi murtad dan lain sebagainya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kalau sudah menjadi orang kafir, orang murtad, maka tidak ada keutamaannya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti yang dikatakan oleh Allah, fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Fa in tawallaw, apabila mereka berpaling, maksudnya berpaling dari keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasul, maksudnya berpaling dari rukun iman yang 6. Fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Perbanyak kita bersyukur. Semakin iman kita bertambah, semakin banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iman ini bisa yazidu wa yanqus, bisa bertambah dan bisa berkurang. Maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan pertolongan, taufik, hidayah kepada kita, sehingga iman kita terus yazid, terus bertambah, tidak berkurang. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, semoga keterangan ini menjadi keterangan yang barokah, yang manfaat. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.